Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu. Inilah kamu yang sebenarnya. Dan inilah takdirmu yang nyata. Tapi ingat juga Sagittarius, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan Sagittarius, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca. Oke. Sagi, fokus ke kartu ini. Inilah kamu yang sebenarnya dan inilah takdirmu yang nyata. Dan ini sungguh luar biasa banget. Ini juga ada di banyak orang ya, bisa resonan bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Oh, artinya kartu ini bukan milik kamu ya. Buat Sagittarius. Semoga nantinya kamu akan bisa menemukan pesan-pesan positif dan bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, Sagittarius, di sini ada time to restore. Aku melihat ya, Sagittarius, inilah kamu ya. Ada takdir yang memang sudah kamu lewati atau saat ini sedang kamu lewati gitu ya. Kamu mungkin pernah terluka, dikhianati, ditipu gitu ya, ada yang manipulatif ya. Tapi kamu berusaha untuk tegar. Karena pada dasarnya kamu adalah orang yang kuat. Apalagi mungkin kamu yang single parents ya. Kamu sebenarnya bisa mengatasi semua itu. Ya. Dan Sagittarius di sini, kamu ini sebenarnya adalah orang yang suka kesunyian gitu ya. Ibarat kata itu kamu suka sendiri. Kalau kamu punya masalah, kamu lebih memendam sendiri. Kau pengen cari orang, tapi kamu coba mencari seseorang yang cocok gitu, yang bisa tempat curhat, tempat cerita. Karena kamu tidak sembarangan orang untuk mencurhatkan gitu kan, untuk menceritakan, mencurahkan gitu ya, semua apa yang ada dalam hati kamu. Ya. Jadi daripada aku kepada orang-orang yang tidak percaya, ya aku percaya, ya udah, mending aku sendiri aja memendam semua itu. Nah, tapi di situ kamu berusaha untuk mencari cara ya, mencari motivasi mungkin dari YouTube, dari Google atau gimana gitu ya. Karena itulah cara kamu untuk bisa kayak menenangkan diri. Dan salah satunya cara yang paling ampuh yang mungkin kamu memiliki kekuatan spiritual ataupun perjalanan religi kamu yang begitu kuat ya. Arti kata kamu lebih sering curhat itu sama Tuhan gitu loh. Itu salah satu cara yang benar-benar membuat kamu nyaman. Karena banyak orang-orang di sekeliling kamu itu hanya memanfaatkan kamu. Itulah takdir yang mungkin akan kamu lewati ya. Tapi itu semua bisa kamu atasi ya buat Sagittarius. Terkadang ya ada ya seseorang mungkin atau teman-teman yang melihat kamu itu mungkin bisa dikatakan sukses gitu ya, kamu berkarir, kamu punya pekerjaan, baik kamu perempuan ataupun laki-laki, orang akan banyak memanfaatkan kamu. Ya mungkin pengen pinjam uang lah, pengen minta bantuan lah, inilah itulah gitu ya. Karena kamu itu adalah orang yang tidak tegaan. Kamu orang yang kamu punya perasaan yang begitu sensitif di sini Sagi. Makanya kamu tidak bisa melihat orang mungkin bercerita sedih aja, kamu cepat pengen bantu, tapi kamu tidak tahu kalau mereka itu cuman ya dramanya gitu loh. Dia membuat sebuah cerita ya, ibarat kata pengen dikasihani atau gimana, tapi kamu cepat percaya gitu loh dengan apa yang mereka katakan. Di situ yang membuat kamu merasa kayak ya sering disakiti, sering dimanfaatkan begitu. Ya, Sagi. Tapi kamu itu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat dalam menghadapi semua cobaan hidup ini. Ya, dan akhirnya kamu akan bahagia. Nanti kita akan coba lihat ya kartunya.
Nah, di sini ada memories of the forgotten self. Nah, kenangan kamu di masa lalu itu membuat kamu itu merasa kayak bisa mencintai diri sendiri. Yang mana kamu pernah disakiti, dikhianati, dikecewakan ya. Jadi itu kamu jadikan pelajaran gitu loh. Ah, aku begini ya, aku begitu ya. Jadi kamu tahu diri kamu sebenarnya itu seperti apa. Oh, aku nggak boleh lagi ya begini ya. Boleh sih, kasihan, tapi kita harus cari tahu dulu nih, gitu ya. Orang ini apakah jujur gitu ya? Apakah dia hanya apa kayak manipulatif gitu ya? Atau dia berakting gitu ya? Nah, itu harus kamu cari tahu karena di sini kamu harus banyak belajar dari masa lalu kamu. Jangan sampai nantinya kamu terulang kembali hal-hal yang membuat kamu harus sakit, kecewa ya. Dimana di sini akhirnya kamu merasa ya saat ini lebih baik sendiri gitu. Karena dengan sendiri itu lebih nyaman, lebih tidak memikirkan apa-apa, ya cukup dengan mencintai diri sendiri, fokus kepada pekerjaan, ya karena pada dasarnya kamu juga orang yang mandiri banget, jika kamu seorang single parent, ya kamu mandiri banget gitu ya. Oke. Dan aku juga melihat ya, kamu juga punya masa depan yang benar-benar akan bisa kamu wujudkan di sini. Dengan kekuatan kamu, karena kamu itu juga punya talenta. Kamu punya nilai gitu ya. Diri kamu itu punya nilai. Jadi kamu jangan merasa tidak percaya diri, kamu jangan pesimis gitu ya. Kamu harus optimis dengan apa yang sudah kamu planningkan untuk masa depan kamu. Contoh misalnya, wah aku pengen punya bisnis ini, wah aku besok pengen berkarir gitu ya, atau aku pengen punya pasangan yang ini begini gitu ya. Kamu bisa visualisasikan gitu loh ya. Kamu yakinkan bahwasanya kapan targetnya. Nah, disitulah kamu karena kamu punya nilai. Kamu bisa melakukan apapun ya jika itu adalah harapan kamu, mimpi kamu gitu. Karena kamu apa ya? Saking kuatnya kamu bisa berjalan sendiri tanpa bantuan siapapun. Maksudnya itu saat kamu pernah terpuruk dulunya, ya mungkin kamu bisa berdiri sendiri. Saat kamu jatuh, kamu berdiri sendiri. Ya walaupun mungkin ya hanya karena kamu meminta bantuan itu hanya kepada Tuhan. Karena kamu punya kepribadian atau punya apa ya, religi itu yang kuat banget gitu. Ya, gitu. Spiritual kamu itu kuat. Jadi kamu hanya yakin kepada Tuhan karena sudah terlalu banyak ya orang-orang yang mengecewakan kamu. Itulah takdir kamu. Itulah kamu sebenarnya. Kamu kuat ya. Kamu tuh punya bakat yang mungkin yang terpendam ya. Kamu bisa asah. Entah apa itu ya. Intinya Sagittarius ini kalau kamu perempuan, kamu itu orang yang lembut. Orang yang lemah lembut. Orang yang baik. Maka dari itulah kebaikan kamu, kelemah lembutan kamu, ya banyak dimanfaatin gitu loh. Jadi bukan bukan kita nyuruh kamu jadi orang yang apa, enggak ya. Intinya kamu harus tegas gitu loh, tegas. Dan harus jadi orang yang strong gitu. Oke? Sagittarius. Dan inilah ada gambaran ya. Dimana pernah kamu merasa terikat, kaki kamu diikat, kamu tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tapi tetap masih ada harapan kamu untuk bisa berusaha ya. Kamu tidak akan pernah patah semangat, kamu tetap terus berjuang di sini, oke. Dan kamu itu selalu melakukan hal-hal yang membuat kamu itu bisa akan dinilai atau akan dilihat gitu ya, atau akan dicintai banyak orang begitu ya. Nah ini dia. Jadi kamu itu bisa melakukan apapun ya untuk menjadikan hidup kamu itu lebih lebih bahagia ke depannya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan itu akan menghasilkan ya di sini ya. Akan tercapai, akan terwujud. Itu ya. Nah, inilah kekuatan yang kamu miliki. Kamu itu terlihat orang yang strong, kamu orang yang strong juga. Kamu bisa menaklukkan apapun sebenarnya ya. Jadi kamu munculkan kepercayaan diri kamu. Ya. Karena kamu ini orang yang benar-benar kayak apa ya, berempati. Kamu tidak bisa aja melihat orang susah gitu ya. Dan kamu orang yang kayak pengingat gitu ya. Pengingat, perasa. Pengingat itu apa ya? Kalau ada orang yang berbuat baik ke kamu akan mengingat itu ya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan mungkin
itu kamu merasa kayak terbantu banget gitu ya. Nah, jadi kamu orang yang berbalas budi lah gitu ya, aku katakan seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini buat Sagittarius? Oke, fokus ke kartu ini ya. Apa yang terbaca tentang takdir dan siapa kamu sebenarnya ya. Ya, semoga aja nantinya kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik. Karena namanya kita manusia ya, pasti punya sisi negatif, sisi positif ya. Begitu. Kita ambil kartu ini aja. Di sini ada King of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Tower, elemen tanah, dan ini elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius, dan ada The Lover. Nah, ini dia. Ini mungkin juga sebuah takdir ya yang akan terlihat di sini buat Sagittarius. King of Pentacles ya. Beberapa dari Sagittarius mungkin lebih fokus kepada pekerjaan aja, finansial, cuan. Karena apa? Karena kamu pernah menjalin hubungan yang benar-benar kayak ya, karena kamu dikhianati tadi ya aku katakan ya. Di sini terbaca kalau kamu itu pernah menjalin hubungan dengan orang yang sudah membohongi kamu, di mana statusnya awal dia mengatakan kalau dia itu single, ternyata dia itu sudah punya pasangan ya. Nah, ini dia The Lover. Ada cinta yang tumbuh antara kamu dengan dia, tapi cinta itu kayak menyakitkan banget. Dan akhirnya kamu bisa terpisah. Makanya kamu lebih memilih untuk sendiri. Kamu lebih memilih untuk menjadi seseorang yang kayak ya aku belum ingin berpacaran dulu, aku belum ingin menjalin hubungan lagi gitu. Karena aku sudah capek dikhianati, dibohongi gitu ya. Itu membuat aku terluka. Ya. Oke, Sagittarius itu kamu. Eh ya, untuk zodiak ya tadi itu aku katakan ya. The Lover, Gemini juga, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiaknya ya. Nah, kita lanjut ya. Nine of Swords. Nah, disinilah aku melihat ada gambaran kamu mulai terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Pernah kamu yang mengalami hal ini ya, Sagittarius? Disitulah akhirnya kamu cepat menyadarkan ya diri kamu sendiri bahwasanya ini nggak baik gitu loh. Ini yang harus aku selesaikan. Karena kamu tidak ingin semua itu membuat kamu menjadi beban gitu ya. Tidak mau, kamu nggak mau kepikiran, kamu nggak mau sakit hati berlarut-larut, enggak. Makanya di sini kamu lebih memilih untuk ya udah kita pisah, aku tinggalin, aku pengen move on gitu ya, Sagittarius. Di Ten of Swords inilah yang membuat kamu menjadi kuat itu ini, kamu pernah di posisi ya terendah kamu, yang membuat kamu akhirnya banyak belajar dari semua itu, dari semua kekalutan, kekalahan, kekecewaan, dan lain sebagainya ya. Itulah yang menjadikan kamu seseorang yang akhirnya punya talenta, punya bakat, punya nilai gitu ya. Karena kamu benar-benar kayak kayak apa ya, sadar gitu loh. Kalau aku itu disakiti dan aku tidak mau lagi ini terjadi. Cukup mungkin sampai di sini. Ya. Gitu. Queen of Pentacles, The Tower ya. Ini dia. Dimana akhirnya semua hancur. Pernah kamu menjalin hubungan yang memang sudah cukup lama, ya mungkin sempat kamu punya rencana, planning untuk ini itu ya, tapi tahu-tahu semua hancur. Ya, ini kamu ya Sagittarius. Mohon maaf ya agak sedikit keselak. Nah, jadi kehancuran inilah yang menjadikan kamu itu seseorang yang benar-benar kuat. Kehancuran inilah yang akan menjadikan kamu menjadi seseorang yang sukses nantinya, ya. Berhasil dari segala bidang gitu ya. Karena di sini ada gambaran Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah dimana kamu itu adalah orang yang sudah mencapai sukses. Mungkin saat ini kamu lagi menjalankan ataupun menikmati keberhasilan kamu. Tetapi memang terkadang ada rasa kesepian. Dan kamu di sini mencoba mencari kesibukan, ya. Karena kalau kamu bersedih, kamu lebih memendam sendiri.
Kalau kamu misalnya punya masalah, ya mungkin lebih curhat sama Tuhan gitu ya. Karena Sagittarius kayak punya uh, apa ya, punya kekuatan spiritual juga yang membuat kamu selalu yakin kalau Tuhan ada bersama kamu begitu. Oke? Okay? Dan di sini aku melihat ya, sebenarnya sebenarnya kamu itu banyak orang yang menyenangi kamu karena kebaikan kamu. Banyak orang yang menyenangi kamu, tapi ya kamu harus bisa selektif lah gitu ya. Jangan sampai nantinya kamu hancur gara-gara mungkin seseorang yang ya memanfaatkan kamu begitu. Oke, itu takdir ya. Takdir yang mungkin harus kamu lewati, tapi ya pada intinya, endingnya ya kamu akan mencapai kebahagiaan. Ada King of Pentacles dan Queen of Pentacles. Arti kata kamu akan sukses dalam segi finansial di sini. Sagittarius. Walaupun ada beberapa dari Sagittarius sudah tidak menginginkan percintaan, tapi kamu sukses pada finansialnya kamu. Ibarat kata itu kamu intinya apa ya? Kamu memiliki finansial yang mungkin cukup gitu loh. Apapun yang kamu butuhkan itu selalu ada. Intinya kamu tidak pernah kekurangan begitu. Karena apa? Karena kamu orang yang benar-benar pekerja keras, mandiri banget gitu. Apapun mungkin bisa kamu lakukan, apalagi dengan multi talentanya kamu, inner beauty-nya kamu, inner handsome-nya kamu ya. Kamu juga punya bakat gitu ya. Nah, itulah kamu. Sagittarius. Oke, Sagi? Mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga buat kamu terhibur ya. Apapun yang terbaca di sini bisa kamu ambil hikmah ataupun positifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi Sagi. Dadah.